Pasti masih banyak di antara kita yang bertanya bagaimana cara mengecilkan perut yang buncit. Dan bertanya apakah bisa dengan kita melakukan gerakan sit up selama 1 hari itu sampai 100 repetisi, selama 1 hari sampai 500 repetisi, itu bisa mengecilkan perut buncit kita. Padahal walaupun kalian melakukan gerakan sit up itu sampai 500 kali, bahkan sampai 1000 kali dalam 1 hari, tetapi kalian tidak mendukung faktor lainnya, itu tidak akan membuat perut kalian menjadi kecil atau perut kalian menjadi kempis. Nah, di video ini saya akan membahas faktor itu, maka itu jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo, selamat datang kembali di channel saya, Christian Siburian. Seperti biasa, bagi kalian yang baru datang ke channel saya ini, jangan lupa untuk bantu subscribe channel saya ini agar channel saya ini terus berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru saya. Ya, semoga saja video saya semua ini bermanfaat untuk kalian. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengecilkan perut tanpa harus sit up 1000 kali. Nah, di antara kita ini kan banyak yang berpikir dengan hanya melakukan gerakan di bagian perut seperti sit up, crunch, side plank, elbow plank, pokoknya yang berhubungan kepada arah perut dia bisa mengecilkan perutnya. Padahal itu adalah hal yang sangat salah kaprah ya kalau kita tidak mendukung faktor lainnya. Nah, kita mesti ketahui kalau kita perut buncit itu kenapa kita bisa mendapatkan perut buncit. Kita itu pasti mengalami yang namanya kelebihan fat atau lemak di dalam tubuh kita, sehingga berkumpullah lemak tersebut di area bagian perut kita. Nah, di dalam perut kita itu ada otot yang paling dasar. Ototnya itu di bagian dalam. Jadi dia buncit itu karena memiliki lemak yang sangat berlebihan. Nah, kalau kita ingin mengecilkan perut kita, berarti kita mesti mengecilkan atau menghabiskan lemak di bagian perut kita. Nah, kita mesti ketahui bagaimana cara kita untuk mengecilkan bagian perut kita dengan cara kita mengikis lemak di bagian tubuh kita, di area tubuh kita. Bagaimana kita untuk menurunkan lemak di bagian tubuh kita. Nah, untuk kita menurunkan lemak, kita mesti yang namanya itu defisit kalori ya, yang paling utama. Atau kita mesti diet. Kalau kalian ingin diet, kalian mesti konsumsi kalori harian kalian itu di bawah kalori harian kalian. Contoh, kalau kalori harian kalian itu 1500, kalian mesti konsumsi di bawah itu. Nah, dengan kalian memotong kalori harian kalian, kalian bisa membantu tubuh untuk memakai lemak menjadi sumber energi kita, sehingga nanti lama-kelamaan lemak itu akan mengikis di bagian tubuh kita, sehingga nanti kita mendapatkan penurunan lemak, dan otomatis nanti juga perut kita juga akan ikut mengecil. Nah, bagi kalian yang belum tahu gimana cara mengetahui kalori harian kita, saya sudah pernah buat video itu, kalian boleh belajar di sini. Nah, di sini kita sudah belajar mengenai bagaimana cara untuk kita sistem mekanisme untuk kita mengecilkan perut kita yang buncit. Jadi, walaupun kalian sudah melakukan gerakan sit up 1000 kali dalam 1 hari, tapi kalian tidak diet atau tidak defisit kalori, atau juga tidak mengurangi kalori harian kalian, itu akan menjadi sia-sia. Bahkan kalau kalian pun sudah sit up 1000 kali, sit up 500 kali, tetapi kalian tetap surplus kalori atau makan berlebihan dari kalori harian kalian malah mendapatkan perut yang lebih besar lagi. Jadi tidak bisa difaktorkan dengan kalian hanya sit up 1000 kali, kalian bisa mengecilkan perut kalian. Jadi kan mesti ketahui, kita mesti mengurangi lemak di area perut kita. Jadi mesti kalian ketahui juga lemak itu turun secara menyeluruh. Jadi kalaupun kalian itu sit up, otomatis kalian itu akan mendapatkan penurunan lemak di bagian lengan kalian, di bagian kaki kalian, kalau kalian mendapatkan penurunan berat badan. Jadi sebenarnya tanpa pun kalian sit up 1000 kali, kalian juga bisa melakukan gerakan aktivitas lain. Jadi jangan hanya berpikir mau ngecilkan perut, kalian capek-capek untuk fokus ke bagian latihan yang mengarah ke perut. Padahal kalaupun kalian jogging atau kalian pun seperti lari sprint, pokoknya kardio ataupun main beban, pokoknya kalau kalian itu dibarengin dengan diet atau defisit kalori tadi, otomatis nanti perut kalian juga akan ikut mengecil. Ingat, lemak itu turun secara menyeluruh. Jadi walaupun kalian lari, kalian jogging, dibarengin dengan diet, otomatis nanti akan terjadi pengecilan di bagian perut kalian seperti itu. Jadi yang paling penting itu kalian mesti mendapatkan dua hal tadi. Yang pertama adalah diet, yang kedua kalian melakukan olahraga. Nah, olahraga ini tadi banyak, mau kardio, angkat beban, kalian juga bisa melakukan sit up. Yang penting sifat olahraga ini dia untuk
membantu tubuh kita untuk membakar lebih maksimal lagi, sehingga nanti pembakaran di lemak di tubuh kita itu menjadi lebih maksimal lagi, lebih cepat lagi turun lemak di tubuh kita. Jadi itu. Jadi bedakan yang namanya mengencangkan dan juga yang namanya mengecilkan. Kalau mengencangkan itu berhubungan dengan otot. Nah, kalau kita ingin mengencangkan, ingin membentuk otot di bagian perut kita, itu baru kita mesti seringi latihan perut atau seringi latihan abs. Seperti gerakan-gerakan banyak ya, sit up, crunch, side plank, elbow plank, flutter kick, banyak. Itu untuk mengencangkan atau untuk membentuk otot di bagian perut kita. Nah, kalau kita ingin mengecilkan, ini lain cerita. Kalau mengecilkan berarti kita berhubungan dengan lemak. Kalau mengecilkan kita hanya fokus untuk mengurangi lemak di bagian tubuh kita, sehingga nanti perut kita juga akan ikut mengecil. Jadi bagi kalian kalau misalnya kondisi perutnya masih buncit, saya sarankan kalian untuk melakukan aktivitas olahraga apa saja dan dibarengi dengan diet. Nah, nanti kalau sudah terasa rata, nah baru kalian fokus kepada pengencangan atau pembentukan otot. Di situ kalian baru fokus seperti satu hari buat sit up selama 500 kali atau sit up selama 100 kali, crunch selama berapa menit ya, mountain climber selama berapa menit, itu sangat efektif. Jadi bedakan antara mengecilkan dan mengencangkan. Oke, semoga itu saja untuk kalian, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana cara mengecilkan perut kita. Jadi yang tadi saya tekankan lagi, yang paling penting diet, konsumsi kalori di bawah kalori harian kita, dan yang kedua olahraga apa saja. Jadi walaupun kalian jangan hanya fokus sit up 1000 kali, 100 kali untuk mengecilkan perut. Kalau kalian mau pengencangan dan pembentukan otot, baru kalian fokus kepada sit up mau 1000 kali, 100 kali, itu baru sangat efektif. Ini saja, semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian, mantau ada yang membutuhkannya. Bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, salam sehat.